Mari kita bersama-sama mengajarkan bersyukur kepada Allah SWT karena dengan limpahan karunia dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada hari ini dan tetap insya Allah semangat untuk mengajar dan mendidik anak-anak didik kita. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman gelap, zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam atau agama Islam itu sendiri. Selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian yang dapat meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pemimbasan yang terutama hari ini adalah merupakan tugas saya dalam serangkaian kegiatan atau ketika ini atau menyampaikan pemateri apa itu guru belajar Sri AKM. Tapi di sini saya hanya sebagai perantara untuk mengajak Bapak Ibu untuk ikut program Kemdikbud yaitu guru belajar Sri AKM. Kenapa ini saya rasa penting? Karena mungkin Bapak Ibu sudah dengar untuk mulai tahun ini sudah ditiadakan. Ya, untuk tahun ini itu ujian nasional sudah ditiadakan diganti dengan asesmen nasional. Tetapi asesmen nasional ini yang mengikuti bukan lagi kelas 3, melainkan kelas 2. Begitu juga untuk SMP itu yang mengikuti kelas 2, sedangkan untuk SD itu kelas 5. Jadi mengingat sekarang sudah bulan Januari dan insya Allah asesmen nasional itu dilaksanakan bulan Maret kalau tidak ada halangan, maka ini waktu yang sangat mepet. Jadi mau tidak mau nanti anak-anak kita dengan kemampuannya itu harus mengikuti asesmen nasional. Nah, jadi asesmen nasional ini bukan lagi seperti ujian nasional yang setiap anak harus mengerjakan soal dan itu akan jadi nilai untuk anak-anak menentukan kelulusannya atau tidak, bukan. Jadi asesmen nasional di dalamnya nanti salah satunya AKM ini akan memberikan gambaran di sekolah itu bagaimana kualitas pembelajarannya. Bagaimana kita mengajar, sudah sebaik seperti apakah kita memberikan pengajaran kepada siswa. Jadi makanya itu saya merasa ini penting untuk Bapak Ibu guru ketahui. Karena di dalam AKM ini, asesmen nasional, nanti untuk siswa itu yang dituntut yang suruh mengerjakan itu adalah literasi dan numerasi. Dan literasi dan numerasi ini bukan untuk mata pelajaran baru, tetapi itu adalah input di setiap mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran, setiap guru itu harus mengajarkan literasi dan numerasi. Sementara kalau kita tidak mengetahui apa sih literasi, literasi kita tahu membaca. Apakah cuma sekedar membaca? Otomatis beda antara membaca tingkat anak-anak tingkat SD, SMP, dan SMA. Maka nanti ketika Bapak Ibu guru ikut guru belajar ini, Bapak Ibu guru akan tahu literasi yang dimaksud untuk anak-anak tingkat SMA itu bagaimana, di mananya yang diminta, pemahaman analisisnya di mana yang mereka harus ketahui. Begitu juga untuk numerasi. Apakah numerasi itu hanya untuk guru-guru eksak seperti matematika, fisika, kimia, ekonomi? Ternyata tidak. Jadi setiap guru mata pelajaran itu sebenarnya dia juga harus memberikan pemahaman tentang numerasi. Contoh kayak di penjas itu kalau dilihat pen cuma secara fisik, tapi ternyata ada numerasi. Contoh perhitungan kalori. Saya rasa untuk pelajaran lain pun numerasinya juga ada. Makanya sangat penting untuk Bapak Ibu guru sekarang tahu tentang literasi dan numerasi. Tapi sekali lagi di sini saya tidak menjelaskan itu karena itu nanti akan Bapak Ibu guru peroleh materinya di program guru belajar Sri AKM. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana caranya Bapak Ibu guru untuk ikut. Dan untuk yang PNS mungkin keuntungannya di situ akan dapat sertifikat 32 jam untuk ini kegiatan ini. Jadi sebelumnya pada bulan Desember kemarin itu sebenarnya sudah dikeluarkan undangan untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia itu untuk mengikuti program guru belajar ini, yaitu tepatnya pada tanggal 21 Desember. Yang muncul ya?
Jadi ini pada tanggal 20 Desember 2020 itu ternyata sudah ada pemberitahuan peluncuran program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, itu sebenarnya undangan untuk adanya nanti penjelasan dari Kemdikbud itu tentang guru belajar seri AKM ini pada tanggal 20 itu melalui Zoom. Dan selanjutnya itu ada pembukaan yang dirangkaikan, setelah itu langsung masuk ke program guru belajarnya. Langsung ada di situ linknya, ada di ini. guru-belajar.kemdikbud.go.id. Nah ini untuk program guru belajar. Jadi program guru belajar adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Nah, program guru belajar ini sebenarnya bukan ini. Ini adalah sudah seri ketiga. Sebelumnya itu pada semester kemarin itu sebenarnya sudah ada guru belajar seri pandemi Covid, dan untuk sekarang sudah tertutup karena jadwalnya sudah habis. Yang kedua ada seri PKH atau pendidikan keterampilan hidup. Nah, untuk seri PKH ini sebenarnya sampai saat ini masih terlaksana, masih dalam proses, tetapi untuk pendaftaran untuk mengikuti seri PKH ini sudah tertutup karena kuotanya untuk 14.000 peserta itu sudah terpenuhi atau sudah full kuotanya, sehingga sudah tidak bisa untuk didaftar. Yang ketiga, seri asesmen kompetensi minimum atau AKM yang sekarang diikuti sampai bulan Februari nanti. Dan yang keempat, seri pendidikan inklusi. Ini khusus untuk guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah berkebutuhan khusus atau sekolah-sekolah inklusi. Kemudian bisa ikut Ustaz. Nah, seperti saya bilang tadi, asesmen nasional, ujian nasional diganti menjadi asesmen nasional. Asesmen nasional ini nanti terbagi tiga. Ada AKM, asesmen kompetensi minimum, ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ternyata pada saat nanti anak-anak mengikuti AM atau asesmen nasional, ini Bapak Ibu guru juga mengikuti. Jadi Bapak Ibu guru serta kepala sekolah juga mengikuti asesmen nasional. Tetapi kita tidak masuk di AKM-nya. Kita hanya mengisi untuk survei lingkungan belajarnya. Jadi lingkungan belajar di sekolah kita itu seperti apa? Itu yang akan diikuti oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini tahapnya. Jadi untuk tahap guru belajar seri AKM itu ada dua tahap, ada tahap BIMTEK dan tahap pengimbasan. Untuk BIMTEK itu nanti bisa dipilih angkatannya. Ada angkatan pertama sampai angkatan 11. Karena hari ini sudah masuk di tanggal 19 Januari, otomatis angkatan pertama sampai ketiga itu sudah tertutup. Yang terbuka angkatan 4, 5, 6 sampai angkatan 11. Nah, ini nanti ketika Bapak Ibu guru masuk di akunnya SIM guru belajar, nanti Bapak Ibu guru terserah memilih jadwal angkatannya mana. Dan dia sistemnya bukan seperti kalau sudah misalkan ambil angkatan keempat tanggal 19 sampai 23. Itu bukan berarti tanggal 19 sampai 23 Ibu harus, Bapak Ibu guru harus ikut kegiatan itu full, tidak, tapi menyesuaikan kapan waktunya Bapak Ibu guru senggang. Atau ketika tidak ada kegiatan, misalkan pas di sekolah tidak ada yang dikerjakan atau tidak ada yang dikoreksi, Bapak Ibu guru bisa masuk, lalu bisa membaca materinya, ada soalnya bisa dikerjakan. Jadi itu sangat fleksibel, asalkan dia jadwalnya sesuai jadwal tersebut. Lalu pengimbasan tanggal 9 Januari sampai 27 Februari. Jadi pengimbasan ini sebenarnya boleh begini. Makanya kemarin sebenarnya kalau ada teman-teman yang sudah, maka nanti bisa sama-sama begini, tapi tinggal diganti orangnya. Misalkan pertama saya, habis itu ada yang ikut pengimbasan lagi, boleh tinggal diganti orangnya dengan peserta sama, materi sama boleh. Yang penting subjek sebagai untuk yang mengimbaskan itu orangnya berbeda, seperti itu. Nah, untuk caranya ini kemarin nanti kita bisa langsung masuk ke Google-nya, tapi ini kemarin ada sedikit saya buat karena takut tiba-tiba jaringan tidak ada. Jadi langkah untuk mengikuti
di Guru Belajar ini yang pertama otomatis langsung masuk ke linknya gurubelajar.kemdikbud.go.id, masuk, lalu di situ ada penjelasannya, ya, penjelasannya tentang 4 macam program yang sering yang dikeluarkan oleh Kemdikbud seperti itu, dan nanti yang terakhir adalah untuk pendidikan inklusi. Nah, di situ akan ada 4, nanti tinggal dipilih yang mana yang mau diikuti, apakah seri pandemi COVID, apakah AKM atau PKH seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu guru mau AKM, tinggal diklik saja nanti di seri AKM-nya. Nah, setelah diklik nanti akan masuk ke bagian bawah. Sebenarnya itu tinggal di scroll ke atas boleh, langsung di bagian bawahnya, langsung diklik nanti selengkapnya. Ya, di situ ada penjelasannya, nanti bisa dibaca. Lalu masuk di selengkapnya. Nah, di situ ada penjelasan juga, langsung Bapak Ibu guru bisa klik mari belajar. Nah, ketika Bapak Ibu guru masuk di ini, nah, untuk masuk itu harus menggunakan nomor UKG. Nah, nomor UKG kalau kemarin kayaknya yang dulu mungkin Ibu Ulfa, Pak Jafar, Ibu Dian kayaknya. Ya, yang gelombang yang terakhir. Nah, tapi bukan berarti jadi nanti kalau misalkan Ibu Ulfa, Ibu Dian atau Pak Jafar ingin ikut, bisa masuk kalau ada temannya masuk, bisa sama-sama belajar agar mengetahui apa itu AKM. Nanti tinggal dimasukkan nomor UKG-nya @guruku.id, lalu dikasih masuk kata sandinya seperti itu, maka nanti dia akan masuk ke ini kemarin jadinya. Nah, jadi ketika nanti sudah dimasukkan sandinya, masuknya nanti langsung masuk ke akun SIM PKB atau masuk ke akunnya. Nah, itu ada 3 seri yang sudah dikeluarkan untuk inklusi, pendidikan inklusi belum. Dia masih abu-abu, berarti programnya belum dilaksanakan. Nah, ini cek tadi ini seri pandemi COVID. Nah, itu ketika Bapak Ibu guru masuk di dalam, itu ada bisa bergabung ke grup Telegramnya, ya. Ada juga cek sertifikat. Nah, cek sertifikat ini ketika Bapak Ibu guru sudah ikut kegiatan, nanti sertifikatnya akan langsung masuk di situ. Jadi langsung bisa diunduh atau di-download. Tapi ini untuk pandemi COVID, seri pandemi COVID sudah tertutup sehingga tidak ada jadwal. Seperti itu. Itu berlaku juga untuk PKH, pendidikan keterampilan hidup. Nah, sama, itu pun akan ada grup Telegramnya. Jadi setiap seri itu akan ada grup Telegramnya. Di situ banyak guru-guru dari seluruh Indonesia yang di situ bisa sharing materi dan sebagainya. Mungkin yang belum ikut kegiatan bisa masuk ke grupnya situ juga, minta materinya pun tidak masalah, seperti itu. Nah, ini kuotanya 14.000, itu sudah tertutup. Dari bulan Desember itu sudah full 14.000. Padahal pelaksanaannya nanti sampai gelombang terakhir itu nanti bulan Juni, seperti itu. Nah, kita masuk ke seri AKM-nya. Itu inklusinya belum, karena tulisannya masih segera hadir. Berarti itu belum dilaksanakan. Nanti setelah AKM baru pendidikan inklusi. Nah, lengkapnya masuk. Nah, di situ sama, bisa langsung masuk ke grup Telegram. Habis itu cek sertifikat. Nanti kalau sudah selesai kegiatan, sertifikatnya bisa diunduh. Nah, itu yang di bawah guru belajar seri AKM. Nanti di situ di bawah akan menentukan jadwalnya, yang mana yang mau dipilih. Prasyarat kalau dicentang hijau itu berarti syaratnya Bapak Ibu guru sudah boleh. Kalau di situ tidak tercentang hijau, berarti Ibu Bapak Ibu guru tidak bisa ikut. Entah mungkin ada salah satu prasyarat yang tidak memenuhi. Tapi kalau dia guru SMA, saya rasa pasti akan
SD sama SMP pun sama, mereka sudah langsung. Nah ini kemarin, jadi di situ nanti bisa di scroll ke bawah untuk memilih jadwal yang sesuai dengan waktu luangnya Bapak Ibu. Seperti itu. Bisa ada tanggalnya, nanti tinggal dipilih. Dan ini jadwal yang keluar itu adalah 14 hari kemudian. Artinya jadwal misalkan begini, kayak kemarin saya buka, berarti kemarin tanggal 18. Maka jadwal yang keluar itu adalah 18 plus 14, berarti sampai tanggal 24 Januari yang bisa terbuka. Nanti untuk angkatan 6 itu terbuka ketika sudah beberapa hari setelah hari ini. Seperti itu. Tinggal dipilih angkatannya mana. Setelah dipilih nanti diklik, lalu klik daftar. Seperti itu. Apakah Anda yakin? Jika yakin langsung klik saja ya. Kalau memang tidak atau ingin pilih jadwal yang lain bisa diganti. Nah, berarti ketika sudah terdaftar Bapak Ibu bisa langsung masuk ke dalam program AKM-nya. Itu bisa langsung klik mulai. Nah, keterangan di situ adalah sedang berlangsung. Berarti karena tanggalnya itu kalau hari ini berarti angkatan 4, berarti hari ini bisa masuk. Tapi untuk angkatan 5 hari ini belum bisa diakses karena tanggalnya belum sesuai. Nah, di sini nanti ada materinya. Nah, itu keterangannya. Jadi bukan berarti ikut itu pasti akan lulus, tidak. Ada 2 syarat dikatakan tidak lulus atau gagal. Yang pertama, karena mungkin banyak kesibukan, akhirnya materinya ini tidak tuntas. Sampai hari kelima itu materi yang Bapak Ibu guru ikuti itu tidak selesai, sehingga otomatis akan tidak tuntas. Nah, yang kedua, apabila ada ujian, jadi ujiannya itu ada mengerjakan soal ada 2 kali, ada pra sama ada sebelum dan sesudah. Kalau yang sebelum hasilnya itu tidak masalah, tidak berpengaruh, tapi yang sesudah itu nilainya minimal harus 70. Jadi setelah menerima semua materi ada soal 30 nomor PG, di situ nilai minimalnya 70. Diulang sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali tidak sampai, berarti dinyatakan gagal. Tapi kalau gagal bisa ikut di angkatan yang lain. Bisa diganti lagi angkatannya, ikut angkatan 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini materi-materi yang di dalamnya. Jadi nanti tinggal diklik saja materinya. Nah, seperti itu, diklik pertama. Misalkan tentang latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Jadi ada materinya setelah dipelajari, silakan nanti dipelajari. Ada juga video dari Kemendikbud. Lalu jangan lupa selalu di akhir materi tandai, klik tandai telah selesai. Nah, itu berarti artinya materi itu sudah Bapak Ibu guru selesaikan. Tapi kalau lupa tidak diklik, maka tidak dihitung persentasenya. Dan ketika sudah diklik tanda selesainya itu berarti akan secara otomatis masuk ke materi selanjutnya. Seperti itu. Sama punya materinya. Bisa juga kembali kalau mau mengulang materi bisa previous lagi. Dan juga kalau kembali ke menu awal itu back to lesson, kembali ke materi awal, materi utamanya. Nah, di atas ada tulisan persentasenya juga, sudah berapa persen yang Bapak Ibu guru ikuti. Nanti bisa dilihat kemajuannya sudah berapa persen, seperti itu. Nah, itu materinya. Jadi kenapa saya bilang materi ini penting untuk Bapak Ibu guru? Karena mungkin di sini materinya cukup lengkap bagi saya, karena di sini sudah ada penjelasan. Nah, ini apa pentingnya asesmen nasional. Jadi di sini sudah dijelaskan apa itu asesmen nasional, kenapa perlu. Nah, yang kedua itu ada pengantar. Jadi pengantar di sini di dalamnya ada. Nah, itu selamat datang, itu pengantarnya. Nanti
soal PG yang diisi tapi nilainya tidak berpengaruh. Artinya ini hanya untuk mengetahui pengetahuan awalnya. Jadi mau dapat berapa tidak masalah. Punya saya kemarin dapat 53. Dari harusnya nilai 100 dapat 53. Tapi itu tidak bermasalah karena memang kita masih belum tahu tentang AKM ini seperti apa. Nah, setelah itu setelah asesmen lalu nanti di bawahnya itu ada konsep asesmen nasional. Nasional ini juga akan dijelaskan apa itu tujuan dan manfaatnya apa, baru dibandingkan juga membandingkan antara asesmen nasional dan ujian nasional, apa perbedaannya. Jadi ternyata banyak sekali perbedaan atau hampir semuanya berbeda antara AM sama UN. Lalu ada kuisnya juga, tapi kuis ini tidak mengerjakan soal di situ. Baru ada teknik pelaksanaan asesmen nasional. Jadi ada juknisnya, petunjuk teknisnya seperti apa, lalu kriteria pesertanya itu seperti apa, dijelaskan apa semua siswa ikut atau bagaimana itu dijelaskan di situ. Lalu soalnya itu bentuknya apa? Apakah PG, esai atau bagaimana, dijelaskan juga di dalamnya. Nah, selanjutnya ada materi asesmen untuk literasinya. Jadi dijelaskan di situ apa sih literasi membaca. Nah, lalu ada untuk literasi tingkat SMA ini yang diminta itu seperti apa? Apakah sama dengan anak SD, SMP, atau sama dengan anak SMP atau bagaimana? Ada di dalamnya. Lalu ada contoh-contohnya juga. Nah, jadi kita tidak bingung untuk membuat karena sudah ada contohnya. Begitu juga untuk asesmen numerasi. Numerasi juga dijelaskan apa itu asesmen kompetensi minimum numerasi. Lalu untuk di tingkat SMA itu bagaimana? Apakah dia matematikanya numerasinya sederhana atau ke mananya? Kan dijelaskan di dalam juga ada contoh soalnya. Baru yang materi terakhir ini adalah tindak lanjut. Jadi di sini apakah setelah asesmen nasional itu selesai? Otomatis tidak, ada tindak lanjutnya. Nah, tindak lanjutnya ini dijelaskan di sini. Jadi ketika nanti bulan Juli itu keluar hasil asesmen nasional, maka kita sebagai guru akan tahu, oh ini hasilnya ini untuk apa? Apakah cuma sekedar bukti lalu disimpan atau bagaimana? Nanti Bapak Ibu guru akan tahu di dalam ini. Karena asesmen nasional itu kembali ke pribadi kita. Apakah kita mengajar sama ini sudah baik? Kalau sudah baik itu sebaik bagaimana? Apakah sudah sejalan dengan programnya dari Kemendikbud? Apakah sudah apakah literasinya anak-anak itu sudah sampai di menganalisis, memahami, atau masih di tingkat hanya membaca? Nah, seperti itu. Sama dengan numerasi. Apalagi kalau SMA ini saya rasa untuk numerasinya mungkin harus kerja keras karena anak-anak ini memang kalau cuma hitungan tambah kurang kali mungkin mereka bisa, pembagian itu masih banyak yang kesulitan. Apalagi untuk menganalisis soal itu sangat amat susah. Kalau bisa dibandingkan tidak sampai 50% siswa SMA itu bisa ke tahap analisis untuk numerasi. Dan itu sebenarnya tugasnya bukan tugasnya guru sains, guru matematika saja, atau guru fisika, kimia, ekonomi, tapi itu sebenarnya akan menjadi tugas untuk Bapak Ibu guru sekalian. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu guru. Jadi kembali saya bilang bahwa saya cuma semoga dengan ini Bapak Ibu guru bisa sama-sama ikut program ini karena memang sangat penting untuk kita. Jangan sampai nanti ketika ada asesmen nasional kita ditanya, Ibu apa itu asesmen nasional? Pak Guru apa itu asesmen nasional? Apa sih ujiannya di dalamnya? Kita tidak tahu. Kita mau mempersiapkan siswa pun tidak tahu. Oke, kalau mungkin tahun ini mungkin karena waktu yang sudah sangat pendek mungkin masih tidak bisa. Tapi kita harus
ketika kita dapat materinya, kita bisa mempersiapkan anak-anak kita yang untuk tahun depan. Apalagi yang tahun depan otomatis kelas 2, yang sekarang siswa kelas 1. Sementara siswa kelas 1-nya kita tidak pernah bertemu. Otomatis mereka kalau kita kasih tugas pun mereka hanya copy paste dari Google. Bagaimana mereka tingkat pemahaman untuk literasi sama numerasinya akan sangat jauh. Makanya itu akan jadi PR-nya untuk kita, Bapak Ibu guru sekalian. Karena sebenarnya kalau dikatakan apakah masalah ini hanya di sini, otomatis tidak. Karena ini sebenarnya masalah nasional, di Jawa pun sama. Seperti itu. Jadi memang anak yang pintar, yang sering mereka searching di Google memang untuk belajar, ya anaknya pintar. Tapi kalau anak cuma sekedarnya saja, ya sudah, mereka tidak dapat apa-apa. Bahkan kalau ditanya apa yang kamu tulis tadi, tidak tahu, karena mereka cuma copy paste. Atau mereka cuma bahkan ada kemarin yang mungkin tugasnya temannya difoto ulang dikirim, seperti itu. Ada juga yang cuma di screenshot dari Google langsung dia kirim ke gurunya, seperti itu. Jadi memang ini akan jadi PR untuk kita semua. Baru mungkin apakah mengakses guru belajar ini harus lewat komputer atau PC atau laptop? Tidak, karena lebih enak kita aksesnya pakai HP, seperti itu. Jadi bisa lewat HP lewat HP. Jadi bisa Bapak Ibu guru silahkan masuk di nanti gurubelajar.kemendikbud.go.id, masukkan nomor UKG-nya, passwordnya, dan silahkan bisa diikuti, tinggal diklik jadwalnya. Baru kalau ditanya apakah harus pakai data, jelas harus pakai data. Kalau tidak ada data, kemarin ada data Kemdikbud yang masih waktunya sampai bulan Februari. Kalau tidak bisa digunakan, mungkin bisa dipakai aplikasi, ya. Mungkin kalau kemarin saya sempat pakai itu pakai Anitun, itu bisa dipakai. Karena memang kemarin saya coba, memang ketika pulsa saya kosong, tidak ada data, pakai data itu bisa dipakai dan semuanya bisa diakses, baik itu Yahoo, Google, semuanya tidak ada. Bahkan yang mau apa, anak-anak kemarin bahkan yang TikTok apa segala macam bisa diakses seperti itu. Jadi insya Allah kalau memang Bapak Ibu guru mau, istilahnya tidak ada alasan lagi untuk tidak ikut. Jadi sebenarnya ini bukan untuk saya, tapi untuk kita semua, seperti itu. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu. Nanti kalau seandainya setelah program ini kalau masih ada yang bingung, kalau bisa kan nanti kita untuk mempersiapkan untuk asesmen nasional untuk tahun depan, mungkin kita bisa kayak bikin diskusi untuk guru-guru tersendiri. Kita membahas untuk tentang asesmen nasional ini, tentang literasi sama numerasi ini. Tapi nanti setelah Bapak Ibu guru masuk menerima materi itu. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang ditanyakan? Ya. Ya Pak. Terima kasih atas kesempatan itu kepada saya. Jadi saya kemarin sempat mendaftar itu di bulan November. Saya mendapatkan informasi dari Turahlan. Cuma waktu itu kan ada 2 minggu itu sejak pendaftarannya kira-kira. Cuma saya tidak sama. Yang selanjutnya pertanyaan saya begini. Pada saat mengikuti materi, apakah kita materinya berbentuk modul atau berbentuk Zoom atau berbentuk video? Terima kasih. Oke Pak. Jadi materinya itu hanya seperti tadi Pak. Jadi kalau bisa dibuka, kalau kita buka saja ya. Kita coba saja. Saya kalau punya akun saya kemarin sudah selesai, jadi sudah tidak bisa ikut lagi. Jadi sebenarnya materi nanti modul, tapi modul itu bukan kita download. Tadi cuma sama dengan kita kalau cari informasi di Google, itu kan langsung muncul di layar itu. Penjelasannya seperti itu. Jadi tidak ada, kalau tadi ada video tadi itu hanya video
waktu pertama kali peluncuran guru belajar Sri AKM ini dari Mendikbud yang isi. Jadi bisa masuk. Kalau lewat HP malah dia lebih cepat kemarin. Sekalipun pakai yang data Kemendikbud bagus juga dia. Ini pas akunnya punya Pak Ahmad kemarin saya pakai, karena akun saya sudah tertutup kemarin. Jadi seperti ini, karena kemarin pas tanggal 18, pas tanggal 18 kemarin, karena saya mau ambil video untuk ini, jadi kemarin saya ikutkan yang angkatan ketiga. Padahal angkatan ketiga kemarin kan tanggal terakhirnya tanggal 18. Akhirnya karena waktunya sudah habis, maka secara otomatis itu keterangannya adalah tidak tuntas, karena waktunya sampai hari terakhir ternyata materinya tidak selesai. Tapi bukan berarti kalau tidak tuntas itu tidak bisa ikut, dia masih bisa daftar lagi. Tinggal klik daftar. Nanti akan seperti tadi. Nah, ini contoh misalkan karena kita mau lihat materinya, misalkan di sini saya ikut yang mulai hari ini angkatan 4. Ini bisa langsung klik mulai. Nah, ini kan misalkan misalkan saya pilih yang pertama, orientasi guru belajar Sri AKM. Jadi nanti Pak Siram materinya akan seperti ini. Jadi materinya hanya berupa seperti ini. Jadi materinya tidak harus kita download, tidak, tapi materinya
baca seperti itu. Bu, mau bertanya lagi, saya sudah mengerti yang saya tanyakan pada saat jadwal atau materi itu di waktu siang, malam, atau nanti tergantung kita kalau kita buka. Tergantung kita. Oh, Itu jadi tidak ada jadwalnya jam berapa, yang penting dalam tempo 5 hari. Yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan? Ibu, Ya. kalau sudah langsung pas buka langsung yang kayak tadi tidak kan klik yang masa pandemi habis kan ininya sudah selesai. Yang sekarang yang asesmen tadi yang asesmen yang AKM pas saya klik di sini sudah langsung sudah bersyarat tinggal daftar. Langsung join grup. Boleh. Bisa langsung ikut di Telegramnya. Juga di situ. Yang lainnya? kemudian mau masuk yang Inggris itu bagus, kemudian cocok. Karena nomor UKG-nya ibu belum ada, secara otomatis belum bisa. Maksudnya nanti mungkin itu kan biasa membawa sama ibu Asana. Nah mungkin ketika ibu Asana daftar lalu dia pas buka materi itu ibu bisa buka, atau pas ibu Asana sudah misalkan dia tidak buka, mungkin lalu ibu bisa pinjam HP-nya ibu Asana, lalu ibu lihat bisa untuk belajar materinya seperti itu. Bisa dilihat, yang penting kuisnya jangan diisi. Kalau kuisnya ibu isi, nanti sementara ibu Asana belum selesai, nanti secara otomatis akan tertutup kalau sudah 3 kali mengisi. Seperti itu. Boleh, atau sama teman-teman yang lain seperti Saya itu. mau ada saran ini, saran saya. Jadi kalau boleh Ibu Dianwati di saja, didaftar saja CPKB-nya ya, karena sudah aktif itu. Oh, Silakan sudah. daftar. Iya, tadi sudah semua sudah punya CPKB, cuma belum didaftar, belum registrasi. Oh, Iya, itu semua. berarti ibu Ufa sampai daftar sudah juga? Ya sudah registrasi. Kemarin tuh Pak Jam sudah registrasi kan? Ibu kan sudah registrasi. Tinggal Ibu Dianwati yang belum itu. Jadi tolong diregistrasi. Berarti semuanya secara otomatis bisa Iya, langsung. iya. Tinggal mau registrasi dia. Saya kemarin registrasi cuma dia kan dari ke kita. Ibu? Itu yang masuk mendaftar itu mendaftar Oh, itu dari pertama cara mendaftarnya itu. Kalau ini angkatan berapa ya? Terserah mau ikut angkatan berapa ini? Pertama. Dari pertama. Itu kebetulan bagian. Angkatan pertama sampai ketiga sudah ditutup jadwalnya. Itu Ya? saya kan kalau di PKB tidak ada toh. kalau belum ada di mana ada. Saya ada nomor UKG tetapi nomor UKG mata pelajaran seni budaya. Tidak masalah ibu, karena dia Saya bukan. cuma mau ambil DP materi dengan DP sertifikat saja. Iya, karena dia tidak berhubungan dengan mata pelajaran dia. Nah, kan itu UKG kan dipakai berarti nomornya untuk guru. Jadi Iya, tidak. bukan saya sih nomor UKG saya Itu ada bibit. Nanti kalau misalkan ada yang bingung nomor UKG-nya atau sudah hilang, bisa dicari di SIM PKB itu bisa dicari pas mau login. Login itu biasa di bawah cari akun cari nomor UKG, bisa di situ dicari. Tinggal kalau passwordnya kembali ke bapak ibu, karena yang tahu cuma bapak ibu. Itu dia tahu yang dia tahu. Oh ini belum belajar. Dari